kita balik lagi di acara Smart Gen. Seperti biasa, kita telah menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren, berprestasi, yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Bersama aku Ica Dan aku Joy. Senang sekali Tribuners, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang luar biasa yang merupakan Duta Genre Sumatera Utara 2023. Ada Pasha Christine Borgultom dan juga Muhammad Nur Abrar. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Nah, nggak hanya Duta Genre nih Joy, tapi mereka juga sebelumnya sudah meraih berbagai macam prestasi dan bakalan kita kulik hari ini. Kira-kira apa aja prestasinya? Gimana sih apa ya namanya? Cara mereka meraih prestasi Benar. itu, apa aja resepnya bakalan kita bahas di sini. Tapi sebelum itu kita ada video nih, kita tonton dulu video yang berikut ini. Lainnya. Usia tapi agak kurang ya, atasnya sedikit. To the plans and preparations, the golden age of Indonesia 2045 will be more than a statement. Ayo remaja-remaja yang ada di Provinsi Sumatera Utara, mari bergabung, berkumpul untuk saling merangkul, memanfaatkan kesempatan bonus demografi demi Indonesia Emas tahun 2045. Saya Muhammad Abrar, berasal dari PIK Melati Kecamatan Medan Denai, finalis Duta Genre Provinsi Sumatera Utara tahun 2023. Salam Genre. Indonesia akan mencapai masa keemasan pada tahun 2045, tepat saat usia kemerdekaan mencapai 100 tahun. Sekaligus akan merasakan bonus demografi, yaitu jumlah penduduk Indonesia 70%-nya dalam usia produktif. Agar bonus demografi tidak menjadi bencana demografi, maka diperlukan perencanaan dari generasi bangsa. Saya, Pasha Christine Borgultom dari PIK R Pro Bono asal Kota Medan, hadir melalui program Garansi Tegar Remaja untuk Generasi Emas Indonesia. Adapun langkah yang saya ambil yaitu melalui Gerinda, Genre in Media, baik Instagram, Facebook, hingga TikTok, di mana penggunanya yang didominasi oleh para remaja, saya manfaatkan untuk menyebarluaskan virus-virus genre, baik dalam bentuk video maupun foto yang kreatif. Terasi emak,
tingkatkan literasi remaja melalui bedah buku. Menurut program for International Student Assessment, Indonesia menjadi bagian dari 10 negara yang memiliki tingkat literasi rendah di tahun 2019. Melalui program ini, saya bersama para remaja lainnya membaca buku kumpulan materi genre maupun buku-buku lain yang berhubungan dengan remaja, seperti buku self-improvement. Setelahnya, kami mengulik kembali isi dari yang dibaca. Literasi dapat dilakukan dalam bentuk literasi digital maupun non-digital. Genre Papa, generasi berencana peduli sampah, dilatar belakangi oleh fakta bahwa Sumatera Utara termasuk dalam 10 provinsi dengan volume produksi sampah terbanyak di tahun 2022. Saya bersama para remaja lainnya menangani hal ini dengan mengelola sampah agar menjadi sesuatu yang baru. Contohnya adalah sampah organik yang dijadikan ekoenzim yang serbaguna. Hasil dari fermentasi limbah dapur organik ini, selain dapat mengurangi volume sampah, juga dapat bernilai ekonomis yang dapat menunjang kewirausahaan para remaja guna mendukung keberhasilan bonus demografi. Saya yakin program yang sudah, sedang, dan yang akan terus saya jalankan dapat memberikan perubahan positif di kalangan para remaja. Bonus demografi, peluang, atau masalah? Keputusannya ada di tangan aku, kamu, dan kita semua. Hidup berencana, ciptakan suasana indah. Salam genre. Ya, itu dia Tribuners sekelumit ya profil tentang program kerjanya dari Pasha dan juga Abror. Boleh jelasin nih apa sih program kerjanya? Oke, dari aku duluan. Boleh ya, Kak? dari Boleh. Abror. Jadi program kerja aku itu namanya Steps to Glory, Kak. Judul besarnya Steps to Glory. Dalam bahasa Indonesia itu artinya langkah-langkah menuju kemenangan. Oke. Nah, berarti kan berstep tuh filosofinya. Kenapa aku buat berstep? Karena ini memang sengaja disusun ramah remaja, nggak langsung on point, tapi kita berstep menuju kemenangan itu. Nah, di step pertama, aku ada subprogram namanya sosialisasi berencana. Aku bisa sebut dengan sober. Tujuannya ini mudah dan umum, mensafarikan ilmu-ilmu genre pada remaja di seusia kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ada namanya genre Speaks Up. Di genre Speaks Up ini ya sesuai dengan namanya, berarti kita di dalam bakalan ngobrol dan diskusi. Memang terkesan sepele, tapi sebenarnya permasalahan remaja hari ini nggak selesai karena memang permasalahan itu dipendam sendiri. Oke. Nah, juga berdasarkan data bahwasanya remaja hari ini kalau ngobrol soal cash pro mereka, kesehatan dan produksi mereka, itu mereka cenderung ngobrol sama remaja-remaja seusia mereka. Makanya aku hadirkan program namanya Genre Speaks Up. Jadi mereka kayak nggak menemukan solusi gitu ya? Kalau Yes. bicaranya sama orang-orang yang sebaya juga Yes. gitu. Kalau dari Pasha. Oke, kalau dari Pasha sendiri Kak, itu namanya ada nama besarnya itu Garansi, singkatan dari Tegar Remaja untuk Generasi Emas Indonesia. Itu Pasha ambil karena dilatar belakangi oleh fakta bahwa pada tahun 2045 Indonesia akan memasuki era emas atau Indonesia emas. Nah, di situ Pasha termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk menunjang keberhasilan generasi emas nantinya. Itu ada 3, Kak, kalau Oke, di apa aja Garansi. itu? Oke, yang pertama itu adalah Gerinda, Genre in Media, di mana Pasha memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, bahkan sampai ke Facebook untuk menyebarkan virus-virus genre. Biasanya itu Pasha membuat dalam bentuk video maupun foto-foto, juga melalui kuis-kuis yang menarik gitu. Lalu yang kedua adalah singkatan juga, itu namanya Terasi Emak, tingkatkan literasi remaja melalui bedah buku. Karena berdasarkan fakta juga bahwa Indonesia ini literasinya itu sangat rendah. Benar. Benar, itu dari 62 dari 70 negara rankingnya gitu. Jadi Pasha merasa bahwa remaja-remaja ini untuk mendapatkan informasi-informasi lebih ini tingkat literasinya itu harus ditingkatkan. Jadi di situ Pasha mengajak para remaja lainnya untuk membaca materi-materi genre maupun buku-buku yang berhubungan dengan self improvement gitu. Jadi nanti setelah membaca kita bakal diskusi, kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanya bisa saling beri solusi gitu. Lalu yang ketiga itu namanya Genre Papa, singkatan juga, itu Generasi Berencana Peduli Sampah. Oke, keren. Karena Sumatera Utara ini juga termasuk dalam 10 provinsi di Indonesia penghasil sampah terbanyak gitu. Jadi Pasha mau sampah-sampah ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh remaja-remaja untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kayak misalkan kemarin Pasha ada buat sama teman-teman itu ekoenzim yang dimanfaatkan untuk banyak ya, misalkan untuk pembasmi hama, pembersih toilet, bahkan di rumah. Iya, pembersih kaca. Di rumah Mama Pasha menggunakan itu. Itu dibuat melalui fermentasi
kulit-kulit sayuran maupun buahan yang dicampur dengan air, terus dicampur dengan molase atau gula merah biasanya Pasha buat. Itu Pasha manfaatkan untuk membangun kewirausahaan para remaja lah. Karena percuma banyak potensi yang dimiliki remaja, tapi kalau misalkan tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa dibuat dalam bentuk produk-produk gitu, sama aja gitu Kak. Oke, Cukup keren. Ini sangat apa ya, out of the box ya Benar. pemikirannya. Tapi udah punya pemikiran kayak gini, kalian umurnya berapa sih? Kalau dari Abrar sendiri, hari ini 17 tahun menuju 18 tahun, Kak. Hari ini, Hari ini. Yes. lagi ulang tahun. Tahun. Enggak, 17 tahun menuju 18 tahun. Oh iya, per hari ini. Juga sama 17 tahun. 17 tahun. Iya. Berarti masih pelajar. Iya, Yes, masih SMA, Kak. Masih Benar. SMA. Wah, keren sekali nih, masih SMA dan udah menyandang gelar Duta Genre Sumatera Utara. Nih, apa sih hobinya Abror sama Pasha? Kalau dari Abrar sendiri, sebelumnya Abrar datang dari seorang siswa yang sistem sekolahnya itu asrama, Kak. Oh, asrama. Asrama, yes. Ini kayak, enggak, boarding school. Oh. Boarding school. Nah, jadi sebelum Abrar gabung ke Genre, itu sekolah kita sama sekali ngeblokade dunia luar. Oh, oke, ajang-ajang di luar gitu ya. Yes, ya. Jadi untuk informasi dari luar, itu sekolah punya layanannya sendiri. Ada namanya JRM News di sekolah, jadi mereka kayak menerbitkan koran untuk nyediain kita bahan baca tentang dunia luar. Oke. Masa segitunya yes, ya? sebegitunya sekolah nge-service kita tentang kehidupan di dunia luar, tapi karena di satu sisi juga mereka memblokade kita dari dunia luar. Oke. Nah, jadi sekolah Abrar itu juga melarang siswanya untuk membawa peralatan-peralatan teknologi. HP. Yes. Nah, jadi karena memang di sekolah itu kita nggak punya waktu untuk main HP nih, punya waktu untuk scrolling dan main game segala macamnya, Abrar terbiasa baca buku. Oke. Nah, jadi hobi dari sekolah ke bawah sampai ke rumah, sampai sekarang juga hobi baca buku. Buku apa saja berbaca. Oke. Kalau Pasha? Kalau Pasha sendiri hobinya itu biasanya sehari-hari itu mendengarkan musik sih. Kalau nggak mendengarkan musik ya nyanyi di rumah gitu. Oh, berarti keren nih. Aromanya wangi nih suaranya. Wangi suaranya. Enggak, biasa aja Kak. Terus juga Pasha itu di rumah itu suka olahraga. Olahraga apa Pasha? Biasanya itu kalau nggak badminton sama abang di rumah, atau enggak biasanya olahraga workout biasa aja gitu Kak. Ini atlet. Oh iya. Atlet butang dia Tribunas. Loh. Nah, sejak kapan sih Pasha dan Abrar mulai aktif nih mengikuti perlombaan? Mulai dari Abrar dulu. Ini berbagai macam bentuk perlombaan. Iya. Yes, kalau dari Abrar sendiri sebenarnya udah aktif ikut perlombaan itu dari SD. Dari SD. Dan biasanya perlombaannya itu dalam bentuk perlombaan-perlombaan yang kayak public speaking dan biasanya pidato. Masih SD udah ikut public speaking. Oke. Pidato. Yes, dari Pidato SD gitu ya. udah terbiasa ikut pidato, masuk ke SMP mulai belajar bahasa Inggris, terus fokus di English speech. English speech. Di akhir sebelum pandemi kemarin kelas 8 ikut yang namanya International Scholarship Workshop. Bukan itu, namanya WSC, World Scholarship Cup. Nah, jadi itu melombakan berbagai macam pertandingan tapi difokus public speaking. Salah satunya debat bahasa Inggris. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali itu lolos ke Global Round mewakili Indonesia ke Australia. Cuman karena pandemi, iya. jadi nggak jadi. Covid ya jadi. Ya, cuman udah ada tiketnya gitu. Keren sekali. Jadi dari enggak atau Enggak, memang memang batal? dibatalin. Ya. Sayang sekali, hashtag sayang sekali. Udah Tercengang sampai saya. Australia ya. Ya gimana ya, namanya Covid, nggak ada yang menginginkan ya. Benar-benar. Di luar kendali kita juga. Kalau Pasha? Kalau Pasha sendiri mulai ngikut lomba-lomba ini dari sejak SD juga. Itu kemarin pas saya inget, lomba pertama di SD itu adalah lomba pidato juga. Itu lomba pidato bahasa Indonesia. Benar. Itu Pasha dipilih sama guru Pasha nih. Itu sebenarnya secara random gitu. Pasha dipilih dan mulai dari situ Pasha mulai mengikuti yang namanya dunia public speaking sampai berlanjut ke SMP, SMA. Tapi untuk di luar dari public speaking ini juga, Pasha juga fokusnya itu ke olimpiade Kak. Karena sejak SMP itu ada yang namanya Science Club. Nah, Pasha tergabung dalam kelas Science Club itu. Nah, di situ Pasha fokusnya itu waktu SMP itu adalah mata pelajaran ekonomi. Nah, tapi SMP udah ada ekonomi? ya? udah, kalau misalkan olimpiadenya tuh udah ada, Kak. ada. Iya. Jadi di situ Pasha difokuskan untuk ekonomi, terus berlanjut mengikuti olimpiade, terus juga nggak hanya olimpiade itu aja yang difokusin, juga dalam public speakingnya, misalkan pidato juga sempat ngikutin ada beberapa lomba. Terus juga di SMA ini
ngikutin lomba-lomba olimpiade juga yang berhubungan dengan public speaking. Tapi bedanya ada perubahan nih antara SMP dengan SMA dalam olimpiade. Kalau misalkan di SMP, Pasya itu kan fokusnya ke ekonomi. Tapi kalau di SMA ini Pasya fokusnya ke geografi gitu. Ada perubahan. Jadi fokusnya tuh ke olimpiade geografi, terus juga untuk lomba-lomba public speaking seperti ini gitu, Kak. Oke, berarti berdua ini basicnya public speaking memang Yes. ya? Iya, Kak. Memang keren sih, dari sejauh ini kita ngobrol nyambung ya Risha. Iya, Tertata dan- kata-katanya. Kata-katanya tuh tertata. Siapa sih support system Abror sama Pasya hingga bisa menjadi Abror dan Pasya saat ini? Oh, kalau dari Abror sendiri, tentu yang pertama diri sendiri, Tuhan dan orang tua. Keren Tapi dia. di luar itu kemarin sebelum Abror gabung ke genre, ada satu guru di sekolah Abror yang benar-benar ngedukung Abror full support untuk join ke dunia generasi berencana ini sampai Abror di titik sekarang. Nah, jadi ya guru itu termasuk dalam support system Abror. Termasuk guru, tapi jarang ya Risha kita mendengar orang support system dia jawab dirinya. sendiri, iya. Kalau Pasya Kalau Pasya sebenarnya tidak jauh beda dari Abror jawabannya. mirip-mirip ya. Iya, karena emang sebelum Abror jawab itu mau jawab diri sendiri juga yang pertama. Oke. Karena saya dapat motivasi untuk melakukan segala kegiatan itu kan juga dari dalam diri sendiri ya, Kak. Jadi selain diri sendiri juga ada orang tua tentunya, terus yang terutama itu juga Tuhan. Dan sama seperti Abror, Pasya itu ada mengingat satu guru yang menurut Pasya itu yang mengenalkan Pasya benar-benar pada dunia public speaking. Itu waktu SMP, kelas 1 SMP, Pasya dipilih oleh guru tersebut untuk mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia. Nah, di situ guru tersebut mengajari Pasya dengan keras dan Pasya merasa di waktu itu, oh, jadi gini sebenarnya pidato itu. Karena menurut Pasya sendiri juga dalam mengajari, guru itu hebat gitu, Kak. Jadi Pasya merasa terkesan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang pun Pasya masih tertarik dengan yang namanya public speaking, seperti itu, Kak. Oke. Oke, tadi Pasya dan juga Abror ini sudah mengikuti perlombaan mulai dari SMP, SD bahkan Iya. SD. Nah, apa aja prestasi yang udah diraih sejak SD itulah gitu? Oh, apa ya? Banyak nih pasti ya Tribuners ya. Kalau dari Abror sendiri, SD itu udah ikut lomba dai cilik tingkat kecamatan. Oke. Ya. Di SMP banyak, cuman yang Abror ingat kayaknya lomba-lomba di tingkat sekolah itu semuanya English speech. Semuanya English speech. Terus satu yang masih Abror ingat sampai hari ini, yang WSC tadi, debat bahasa Inggris, karena itu salah satu yang berkesan bagi Abror. Di SMP banyak tapi nggak ingat semua. Yang di SMA kemarin Abror ikut seleksi ke workshop di Malaysia, workshop beasiswa itu ada lomba TOEFL. Lomba TOEFL. Alhamdulillah masuk ke 20 besar, dapat diskon, dapat tiket ke Malaysia untuk ngikutin pelatihan beasiswa luar negeri. Itu yang kemarin. Sisanya mungkin English speech semua. English speech. Berarti tadi yang untuk yang di Malaysia itu udah. Udah, baru aja kemarin, Baru minggu pulang. lalu, baru pulang dari Malaysia. Oke. Kalau Pasya? Kalau Pasya sendiri, Kak, dari SD itu yang Pasya inget ya, itu ada storytelling sebenarnya waktu SD. Storytelling. Iya, storytelling. Ini storyteller kita nih ya. Oh iya, hai, Kak. Ayo, Pasya. Iya, jadi kemarin itu storytelling, itu ada di mall, lupa mall, nama mallnya apa, nanti pasti ingat-ingat lagi. Oke. Oke, itu kemarin juga dipilih sama guru bahasa Inggris, itu lomba pertama kali. Terus berlanjut ke SMP, itu juga banyak lomba pidato. Kemarin pas saya ingat ada lomba Hari Pangan Sedunia namanya. Itu seyayasan sekolah. RK. RK, apa tuh, Kak? Oh, sorry, aku kira kamu dari sekolah yang berkatolik. Iya, Katolik, benar. Iya. Kan misalnya merayakan Hari Pangan Iya, Hari Pangan Sedunia. Sedunia HPS. Iya, Uh-uh. benar. Itu dari sekolah Katolik saya. Jadi ada kegiatan atau perayaan Hari Pangan Sedunia. Jadi pas saya ikutin juga lomba itu, lalu selanjutnya tuh didominasi oleh lomba-lomba olimpiade sih, Kak, sebenarnya. Lomba olimpiade ekonomi, terus juga ada kemarin beberapa bahasa Inggris, terus didominasi juga oleh olimpiade geografi. Jadi sampai sekarang ini pasti juga fokusnya masih juga ke olimpiade gitu. Dan kemarin baru-baru ini ada juga berhasil, puji Tuhannya, ada menang lomba olimpiade di USU gitu. Dan nanti ada mau ngikut lagi. Nama lombanya lupa soalnya beda-beda kan, Kak, setiap ajang. Karena saking banyaknya itu Saking ya, banyaknya Enggak. ya. Dari kecil udah berprestasi, mulai dari speech, storytelling, ya udah bahkan TOEFL, cukup keren. Tapi kenapa nih tiba-tiba kecantol sama duta genre? Oh, kalau dari Abror sendiri gak jauh-jauh sebenarnya. Bagaimana kita mempelajari public speaking, udah ikut lomba pidato, debat segala macam, kita implementasikan skill public speaking kita sekalian abdikan diri ke masyarakat.
Nah, jadi kalau dari pengalaman Abror pribadi ya, ngikutin pidato sama sosialisasi itu beda. Kalau kita ikut lomba pidato, kita ngomong satu arah. Kita ngobrol, selesai. Ya, benar. Dapat nilai dari juri, menang misalkan gitu kan. Iya. Kalau sosialisasi tantangannya dua, kita ngobrol lancar atau enggak, kita kuasai materinya atau enggak, terus apakah audiens ngerti apa yang kita bilang, dapat feedbacknya enggak informasi yang kita bilang. Nah, itu jadi tantangan bagi Abror. Kenapa? Untuk alasan pribadi ya, kenapa gabung ke generasi berencana, genre. Tapi kan dari berbagai banyak ajang ya mengenai seperti yang menyerupai genre ini, kenapa harus duta genre yang diikuti? Kalau dari Abror pribadi sebenarnya karena kemarin juga sekolah nggak langsung provide kita berbagai macam ajang duta pada saat itu, Abror cuma dikenalin sama yang namanya duta genre sama guru yang Abror sebut tadi. Ini ada duta genre. Apa duta genre? Duta genre program dari BKBM bla 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 dijelasin. Ya udah ikut daftar kemarin tahun 2022. Alhamdulillah sampai finalis aja. Kemudian ya lama kelamaan karena memang cuma kenal duta genre pada saat itu, belajar ikut duta genre sampai sekarang duta genre aja gitu. Karena memang pada saat itu nggak tahu kalau ada ajang duta lain. Oh, sebegitu tertutupnya ya. Iya. Kalau Pasha, Oke, kalau Pasha sendiri Kak kemarin ngenal genre pertama kali itu gara-gara ada ikut ekskul di sekolah namanya itu PIK-R. Oh, PIK-R. Iya, jadi PIK kalau- remaja. Iya benar, kalau genre ini memang fokus ekstrakurikulernya itu ada. Kalau di sekolah-sekolah itu biasanya namanya PIK-R, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, di situ Pasha tergabung mulai dari kelas 10. Nah, waktu kelas 10 itu juga Pasha dikenalin sama guru Pasha, pembina PIK-R-nya sendiri. Ternyata ada pembukaan pendaftaran untuk duta genre Kota Medan sebelumnya pada tahun lalu, 2022. Jadi Pasha juga diusulkan oleh guru tersebut untuk ikut aja ya nak, gitu. Awalnya Pasha nggak paham nih genre apa gitu kan. Terus sempat juga Pasha searching di Instagramnya kan ada tuh, oh udah mulai dapat nih gambaran kasarnya gitu. Jadi Pasha juga cukup tertarik untuk mengikuti pada saat itu. Nah, ikutlah Pasha bersama teman-teman Pasha yang lainnya. Dan puji Tuhannya kemarin di Duta Genre Kota Medan berhasil sama Abror juga, berhubungan pasangan juga waktu Duta Genre Kota Medan. Dan sampai sekarang juga lanjut ke Duta Genre Provinsi Sumut ini, Kak. Yes. Oke, nah kalau Abror kan dia udah mengikuti dari 2022 ya. Iya, Kak. 2020. Kalau Pasha, Sama Kak, dari 2022 juga ikut genre. ikut genre memang Iya. sama-sama dari 2022. Iya, sama. Jadi terpilihnya tuh di 2023 gitu. Kalau yang di provinsi 2023, kalau yang di Kota Medan kita berdua 2022. 2022. oh sebentar dulu. Kalian waktu berlomba di Kota Medan memang udah dipasangkan? Enggak. Atau setelah menang baru dipasangkan? Setelah menang. dipasangkan. Setelah menang yang di provinsi, Iya. yang di Kota Medan Eh, gimana bilangnya? Jadi kita kalau masuk ke ajang perlombaan duta genrenya nih ya. Ya bolehlah di karantina. diceritain ya, Gio. Jadi kita daftar nih kan, Iya, istilahnya. Dari kita ratusan peserta Kota Medan. Diurutkanlah ke dalam berapa besar itu? 36 besar ya? Iya, Top kemarin. top 36 finalis duta genre Kota Medan. Perempuan laki-laki. 18 cowok, 18 cewek. Oke. Ini random, pasangannya random semua. Iya. Di kualifikasi penilaian segala macam, ketemu satu duta utama, sepasang duta utama, Abror sama Pasha kemarin. Nah, kemudian lanjut ke pemilihan duta genre Sumut. Di duta genre Sumut kita juga di random lagi, ketemu sama pasangan-pasangan lain dari kabupaten dan kota lain. Oke. 50 ya, Iya. top 50 finalis duta genre Sumut. Kita di random lagi, alhamdulillah kualifikasi penilaian segala macam, ketemu lagi duta utama di Sumut. Wah, berarti keren ya orang ini. kebetulan yang sangat lotus. Dari Medan, Aca, sama ketemu Sumatera Utara, Aca. Jadi kayak Ketemu lagi, waktu kalian ketahuan menang nih, gimana kalian saling melihat lah? Ini kan gitu gimana? Gimana ya? Kalau Gimana ya, Bro? kalau aku memang udah expect sih bakal Pasha. Oh, gitu juga. Pasha udah expect Iya, bakalan bakal Abror. Abror. Kalau mengikuti duta genre ini usianya berapa aja sih? Kalau yang memang tertera pada saat itu ya, informasi pendaftarannya memang kisaran dari 16 sampai 21 tahun dan anggota aktif PIK. Harus wajib ya berarti ya? Yes, 16 sampai 21. Anggota Iya. PIK. Iya, Kak. Yes, Kak. Walaupun kita nanti udah dinyatakan lulus jadi finalis, kita harus segera cari PIK kita sendiri. Oh, keren. Nah, boleh dijelasin ke Tribuners nih, gimana sih tahapan selama kalian mengikuti ajang duta genre Sumut? Duta genre Sumut. Iya, yang di Sumut. Oke. Pertama kali kita berangkat dari Duta Genre Kota Medan ya, Kak. Karena udah terpilih nih ya kan? Iya, Iya. karena posisi kita pada saat itu sebagai duta utama, seleksi kita dengan teman-teman yang lain tuh beda. Kita ngikutin seleksi namanya seleksi kabupaten kota.
Oke. Nah, seleksi kabupaten kota ini, mekanisme seleksinya kita diadu dengan duta utama dari kabupaten kota lain. Jadi pesertanya lebih dikit. Yang ditanya itu mungkin lebih mengarah ke kontribusi. Kamu sebagai seorang duta utama di kabupaten kotamu, apa saja kontribusimu? Nah, itu di seleksi kabupaten kota. Lulus dari kabupaten kota, kita ketemu sama, kita kan berdua nih, 48 teman-teman kita yang lain yang lulus dari live audisi. Live audisi ini seleksi untuk teman-teman kita yang gimana ya? Di luar Di luar perwakilan kabupaten Oke. kota. Ya. Ya, ketemu di 50 besar. Kemudian ya ada penilaian public speaking, terus presentasi program kerja, terus ada FGD kemarin, ada forum group discussion, terus juga ada latihan choreo, kelas catwalk segala macam, terus sampai ke ajang grand final. Di grand final itu ketemu top 5. Oke. Di top 5 nanti kita bakal pakai skill public speaking kita bakal dapet Q&A. Random Q&A dari juri yang ada. Jadi ya pertanyaannya random, memang sama sekali belum prepare, tapi bagaimana cara kita menjawab tentu dari bagaimana kita telah berkontribusi di daerah masing-masing, juga program kerja yang udah kita siapin. Kita bakal ngapain setelah terpilih. Nggak jauh-jauh dari situ pertanyaan Q&A ini. Oke. Sorry, untuk program kerjanya itu memang benar-benar pure dari pemikiran masing-masing peserta gitu ya? Iya. Iya. Jadi setiap peserta tuh bakalan beda-beda. Iya, Iya, beda-beda. Tapi Duta Genre Sumut ini kalian udah menangkan. Ada nggak lembaga yang bertanggung jawab untuk membantu kalian mengaplikasikan program kerja dari Abror dan Pasha? Ada Kak, nama lembaganya itu BKKBN ya emang ya, itu Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Jadi memang genre ini adalah program turunan dari BKKBN sendiri Kak. Jadi setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh genre Sumut ini akan juga ditanggungjawab oleh BKKBN itu sendiri Kak. Berarti kalian bakalan dipantau ya? Iya, Yes. benar Kak. Apakah harus 1 tahun itu kalian harus menyelesaikan program kerja? Semisalnya nih ya, belum tercapai semua program kerja kalian, ini gimana? Apakah ke Duta Genre yang selanjutnya atau di-cut? Kalau gitu. Kalau begitu menurut sebenarnya kita juga nggak ada diskusi mengenai hal itu ya Kak, belum pernah. Tapi sepengetahuan Pasha, itu kalau misalkan kita belum selesai melaksanakan program kerja kita selama 1 tahun menjabat, itu di-cut di kita. Oh. Gitu. Jadi nanti untuk tahun depan, tahun 2024, pemilihan Duta Genre selanjutnya, ya mereka bawa program kerja sendiri. Masing-masing. Iya benar Kak. Itu nggak ada turunan-turunan gitu, enggak. Jadi bawa masing-masing gitu Karena Kak. memang setiap orang kan beda nih program Iya. kerjanya, Iya, benar. gitu, bakalan beda juga. Iya. Nah, untuk program kerja nih, kira-kira udah sampai mana sih yang kalian lakukan gitu? Apa-apa aja kegiatan? Karena kan di program kerjanya kan banyak tuh tadi ya. Di Pasha udah ada 3 poin, di Abrornya juga ada. Dari Abror dulu. Kalau dari Abror sebenarnya, Abror menyambung keberlanjutan program kerja yang udah berlaksanain di Medan. Ya, apa Sama. kegiatannya tuh? Itu sama, Steps to Glory, Sober, sama Genre Fix Up. Karena kita juga baru dilantik kemarin, jadi mungkin untuk pengembangannya nanti lebih ke pemberdayaan Duta Genre Kelurahan yang bakal Abror tambahin di Sumut ini. Udah di mana aja ngelakuannya? Belum ada. Oh, belum ada. Karena baru dilantik, baru beberapa hari. Oke, jadi belum bisa. Ya, juga nanti karena kita belum training of trainer, kita belum TOT. Oke. Jadi sebelum kita turun ke masyarakat, sebelum kita sosialisasi dari forum genre ini sendiri nanti ada pelatihan sebelum kita turun ke masyarakat. Jadi sebelum kita mengikuti pelatihan tersebut, kita belum boleh sosialisasi, Kak. Nah, tapi kalau Abror rencananya mau di mana? Di Bakalan ngelakuin program kerjanya itu? Di Sumatera Utara Kak, karena memang dinas kita nanti bakal mencakup seluruh jangkauan Sumatera Utara. Berarti di seluruh Bisa. wilayah tuh kayak ada wilayah tertentu gitu nggak sih? Ada nggak misalnya program Abror kan ini nih, terus kayak Abror melihat oh di wilayah ini tuh sangat kurang nih literasi akan hal yang Abror rencanakan, mau di situlah Oh, gitu. kalau Udah dari melakukan Abror- riset belum sih? Udah, kalau dari Abror sendiri, kenapa ada Sober hari ini ya, program kerja Abror ada yang namanya Sober, dengan tujuan mensafarikan ilmu-ilmu genre, itu Abror berangkat karena kenyataan pada hari ini banyak remaja kita, bahkan termasuk anggota PIK, itu nggak tahu genre. Nggak tahu Oke, soal iya, kesehatan benar. reproduksi, iya kan? Cuman sekedar gabung PIK, karena apa? Karena ikut-ikutan. Iya. Nggak tahu tentang, padahal kita di PIK itu diskusi tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau tentang PIK ini sendiri, di Medan juga belum selesai masalah anggota PIK yang nggak tahu tentang ilmu genre. Jadi mungkin berangkat dari domisili Abror sendiri di Kota Medan, fokusnya. Oke. Kalau Pasha? Kalau Pasha sendiri Kak, juga program kerja ini sebenarnya Pasha bawa dari Duta Genre Kota Medan tahun 2022 kemarin. Untuk 3 poin program kerjanya itu sebenarnya udah Pasha realisasikan. Yang pertama itu kalau misalkan Gerinda, Genre in Media, kan Pasha bilang tadi itu memanfaatkan media sosial yang ada. Nah, kalau misalkan
untuk sekarang, Pasya itu memang sudah memanfaatkan media sosial Pasya. Misalkan itu TikTok, ada juga Instagram, bahkan sampai ke Facebook. Itu Pasya membuat video-video edukatif yang berisi materi-materi genre ataupun permasalahan-permasalahan remaja, Kak. Kalau untuk foto-foto juga sering, misalkan foto-foto atau flyer yang isinya itu juga materi-materi genre. Misalkan tentang mental health dan lain-lain. Juga kemarin ada juga buat beberapa kuis yang nantinya tuh bakal diisi oleh orang-orang yang ada di Instagram tersebut. Iya. Terus kalau yang kedua itu adalah tingkatkan literasi, itu sistemnya itu Pasya buat begini, Kak. Misalkan Pasya udah ngumpulin massa, itu bisa dilaksanakan melalui digital ataupun non-digital. Iya, bisa melalui handphone gitu, atau misalkan kayak kita secara langsung gitu. Kalau yang kemarin Pasya laksanakan itu ada yang melalui online, itu Pasya buat grup dulu. Pasya kumpulin masanya, terus nanti kita buat Zoom atau Google Meet. Ya udah, nanti di situ Pasya dan teman-teman ini ada baca satu buku gitu. Nanti bukunya ini kita bahas lagi. Bahas sama-sama gitu iya, ya? Iya, benar, Kak. Terus yang untuk yang ketiga itu udah Pasya laksanain dengan teman PIK Pasya. Iya, itu adalah membuat produk ya dari sampah tadi yang contohnya itu ekoenzim. Iya, Kak. Jadi sebenarnya untuk melaksanakan program ini sendiri, Pasya salurkan itu atau Pasya implementasikan itu dari orang-orang terdekat terlebih dahulu gitu, Kak. Baik dari Abror atau Pasya, berapa lama sih persiapannya untuk mengikuti Duta Genre? Kalau dari Abror duluan ya. Sebenarnya dari awal kita dilantik di pemilihan Duta Genre Kota Medan, itu memang langsung diwanti-wanti persiapin untuk naik ke provinsi. Langsung. Jadi langsung di situ ngerealisasiin program kerja yang udah disusun, langsung bangun relasi, langsung kita buat evaluasi dari program kerja yang udah disusun. Langsung. Pasya juga? Iya, sama, Kak. Karena kalau misalkan udah baru pemilihan yang kayak dibilang Abror tadi itu, nanti kita juga udah langsung dibilang, nanti langsung siapin ya gitu, program-program kerjanya itu jalanin gitu, karena bakal lanjut ke provinsi juga nantinya gitu, Kak. Apa sih yang berkesan buat Abror sama Pasya setelah menyandang gelar Duta Genre Putra-Putri Sumatera Utara? Gimana ya? Kita pun hari-hari Pasya. Yang buat berkesan ya kalau menurut Abror, tentunya bangga ya, karena tahun depan kita bakal bawain nama Provinsi Sumatera Utara ke ajang nasional. Itu kapan? Sorry? Tahun depan. Tahun depan di bulan Agustus. Tahun depan bulan Agustus? Yes. Itu bangga aja gitu. Itu di mana rencana Kalau untuk diadakan? lokasinya belum tahu sih, Kak, belum dapat kabar. Kalau di tahun ini mungkin di Jawa Barat rencananya. Jawa Barat. Yes. Tapi kenapa harus tahun depan? Kenapa nggak tahun ini? Karena kemarin sejak di tahun 2022, di Adujak tingkat nasional tahun 2022, ada regulasi di mana Duta Genre yang bakal maju ke tingkat nasional nantinya harus mengabdi terlebih dahulu di provinsinya 1 tahun. Satu tahun, jadi ada yang dibawa. Kamu udah ngapain aja 1 tahun. Jangan begitu pemilihan langsung maju, kan belum ngapa-ngapain gitu. Tapi gimana nih sama akademik Abror sama Pasya kalau semisalnya tahun depan berlomba? Kan pasti udah memasuki jenjang kuliah ya di situ. Kalau dari Abror kemarin, memang dari tingkat seleksi, Abror memang udah komitmen. Ditanya juga sama Bang Irsan kemarin kan, mau kuliah di mana? Abror memang kuliah mau di USU, di Sumatera Utara. Jadi bisa sekalian kuliah, bisa sekalian jalanin program kerja. Mengabdi ya? Yes, mengabdi. Bagaimana dengan Pasya? Kalau Pasya sendiri, Kak, itu kemarin juga sebenarnya udah berbicara dengan Bang Irsan juga, itu udah ditanya-tanya tentang kuliah di mana. Terus kalau misalkan masalah akademisnya, mungkin menurut Kakak pasti bakal terganggu gitu. Untuk sekarang juga, Pasya kan lagi SMA dan kita sekarang udah mau masuki kelas 12. Ya, itu untuk jenjang kuliah mungkin bakal lebih sibuk-sibuknya. Benar kali. Jadi Pasya juga udah komitmen sama diri Pasya gimana sih cara memanajemen waktu. Itu juga Pasya ada rencana untuk melakukan atau menjalin komunikasi yang baik dengan para guru di sekolah. Karena untuk kegiatan-kegiatan seperti ini pasti mau nggak mau kita bakal mungkin ada beberapa hari itu izin untuk kegiatan-kegiatan. Bener. Itu mungkin ada guru-guru, ya kita tahu ada guru yang nerima, ada guru yang enggak gitu. Jadi di sini Pasya juga udah berkomitmen gimana sih cara biar bisa membuat guru-guru tersebut bisa memahami Pasya, dan Pasya juga harus paham dengan mau guru tersebut. Jadi saling kasih feedback gitu, Kak. Kalau misalkan ya Pasya itu izin lah untuk melakukan kegiatan genre ini. Nah, kalau udah izin ini berarti guru tersebut udah memberi kan, Kak? Udah memberi
izin lah gitu, tapi Pasya juga harus tahu kalau misalkan ada tugas yang harus Pasya kerjain dari guru tersebut. Jadi benar-benar harus kasih feedback yang baik biar nanti salah satunya itu tidak ada yang salah paham gitu Kak, gitu sih. Sejauh ini ada hambatan nggak mengenai waktu kalian udah ikut genre, ikut olimpiade, tugas sekolah, PR, segala macam? Kalau dari Abro tentunya ada, pasti ada. Tapi kita juga ingat setiap kali kita ada waktu yang bertabrakan ya antara kita mau sosialisasi sama kegiatan di sekolah, kita tentu komunikasi ke pihak sekolah, juga komunikasi ke pihak forum genre. Nah, jadi di genre itu kita juga ngutamain 5 transisi kehidupan. Yang kedua itu kita berpendidikan. Jadi setelah komunikasi panjang, pasti juga dari genre ya udah kalau memang urgent yang di sekolah, ujian contohnya, ikutin aja dulu yang di sekolah. Nanti selesai baru. Karena kita di genre juga nggak cuma sepasang Kak. Yang turun ke lapangan kita nggak juga nggak cuma sepasang. Kita apa aja? Ada setelah duta utama ini ada runner up 1, terus disambung runner up 2, kemudian ada the best advokasi, the best motivator, sama the best favorit. Jadi andai kata di lapangan nanti kita gak berkesempatan ya, kita ada ujian atau ada segala macam, ada hambatan, bisa digantikan. Karena memang kita nggak cuma sepasang yang turun ke lapangan nanti. Gitu. Dan mereka itu juga prokernya beda-beda? Beda-beda. Tapi memang kalau tujuannya nanti dinas ke lapangan, ya nggak jauh-jauh, kita bakal sosialisasi juga. Cuman mungkin cara menyampaikannya yang berbeda, cara kita mengkemas sosialisasi tersebut. Pasya, setuju dengan Abror? Setuju. Orang ini ibaratnya kapal ya, Tribunar, satu nahkoda. Enak gini, karena ada aja kan kayak gitu yang nggak cocok sama pasangannya, buah pikirannya. Sejauh ini berarti aman-aman ya. Aman. Semoga sampai ke nasional. Amin. Aman juga, karena udah cukup keren. Nah, Pasya dan Abror kan udah jauh lah nih langkahnya kan. Apa sih yang menjadi landasan kalian sehingga semangat nih untuk aku harus jadi ini nih, aku harus jadi itu. Setelah yang kita tahu kalian itu udah jadi sosok kalian yang sekarang. Kalau dari Abro sendiri memang berangkat dari sebelum kemarin pemilihan pakai alasan pribadi. Cuman sekedar egois, pengen ningkatin diri sendiri, self improvement. Setelah gabung ke genre, kita semua sama-sama tahu bahwasanya di Indonesia ini ada isu stunting, terus juga kesehatan mental pada remaja, kesehatan reproduksi pada remaja. Ikut tergerak buatin kita bahwasanya isu sosial ini nggak bisa diselesaikan kalau cuma beberapa pihak aja yang bergerak. Kita sebagai remaja, sebagai objek langsung juga harus ikut bergerak. Karena kita bergabung di genre. Terakhir, alasan pertama yang menurut Abror terlalu egois untuk diri sendiri, kita gerakin karena memang kita peduli terhadap isu sosial, isu stunting. Benar-benar. Kalau Pasya? Kalau Pasya sendiri Kak, itu dilatar belakangi oleh problematika remaja, yang di genre itu ada 3 dibahas sebenarnya. Itu ada pernikahan dini, seks pranikah, dan yang itu ada narkoba. Jadi 3 masalah remaja, jadi 3 masalah utama yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat Pasya sendiri, Pasya udah pernah lihat gitu. Jadi mulai dari situ Pasya termotivasi sendiri, kayak apa sih yang bisa aku lakuin untuk mengubah atau menghilangkan hal-hal seperti ini. Walaupun nggak bisa membuat perubahan yang langsung besar, tapi setidaknya perubahan-perubahan kecil ini bisa Pasya ciptakan dulu gitu Kak. Terus ada juga alasan pribadi sebenarnya, itu Pasya ada pakai kata-kata terbentur. Iya gitu. Jadi dilatar belakangi oleh fakta bahwa Pasya sendiri sebenarnya dari kemarin-kemarin itu sebenarnya tidak terlalu berani untuk public speaking seperti ini. Tidak berani berbicara dengan orang banyak, juga dalam tutur katanya itu mungkin belum terkemas dengan baik gitu ya. Dan Pasya ingin merubah diri Pasya karena prinsip Pasya ada Kak sebenarnya, itu mengedukasi diri sendiri dulu pertama kalinya sebelum mengedukasi orang lain. Karena percuma kalau misalkan diri sendiri belum teredukasi, apa gunanya mengedukasi orang lain gitu. Jadi Pasya ingin membuat perkembangan pada diri Pasya sendiri dulu, baru Pasya mengajak teman-teman yang lainnya. Sama seperti Abror tadi, diimplementasikan ke orang banyak, bukan hanya untuk diri sendiri gitu Kak. Oke. Anak muda zaman sekarang ya, tapi kalau kita setelah aku riset kecil-kecilan nih ya, di tengah banyaknya remaja Indonesia yang mengalami struggle dengan kesehatan mental, baru juga ya kayak gitunya, butuh sekali orang-orang seperti mereka ini untuk menjadi lampu bagi mereka, mengasih pencahayaan nih, pencerahan gitu ya ibaratnya. Kalau kita tuh harusnya nggak kayak gitu, karena Indonesia ini ada di tangan kita-kita ini yang masih muda justru kan. Nah, jadi kalau nggak kita yang bergerak, kita yang memiliki pemikiran yang cemerlang, itu siapa lagi gitu. Aku sih berharap ya ajang-ajang duta genre ini
betul-betul dikembangkan bukan hanya di kota-kota besar seperti Yes. Medan, Tebing Tinggi, Siantar, tapi juga daerah-daerah yang mungkin terpencil, jauh. Dan kalau bisa kalian juga harus riset itu. Daerah-daerah mana sih yang tingkat mungkin pernikahan dininya Dininya, tinggi betul. atau penggunaan obat-obat terlarang bagi anak-anak remaja. Karena Tribuners sebagai kita ya Risha ya reporter seringkali kan baca berita anak 15 tahun nggak ada ekonomi terhalang masalah ekonomi menjadikan pernikahan sebagai jalan keluar. Dan gitu pernikahannya juga nggak jalan baik-baik aja Iya. gitu kan. Nanti ada yang dia bercerai muda atau dia dilakukan menjadi korban kekerasan. Kan sangat miris tuh kita melihat hal-hal yang seperti itu. Mungkin Tribuners yang juga penasaran atau mau curhat mungkin ya sesi kalau nih ada Abror, ada Pasha, kalau kalian nanti ada informasi mengenai mau bikin Google Meet, sosialisasi, kalian boleh kasih tahu ke kami biar kami bantu promosiin karena kayak tadi kan dari media sosial Iya, sesimpel itu Tribuners ya. Nanti kita follow-followan ya. Keren nih. Oke, untuk Pasha dan juga Abror boleh dikasih tips ke Tribuners biar semangat dan memiliki pemikiran yang cemerlang seperti kalian nih. Apa sih tipsnya? Oke, kalau dari Abror sendiri ada satu moto hidup yang sampai hari ini berpegang dari film Spider-Man sebenarnya. Film Spider-Man. Yes, Oke, apa great itu? power comes great responsibility. Kekuatan yang besar mendatangkan tanggung jawab yang besar pula. Iya. Sebenarnya masing-masing dari kita ini punya kekuatannya tersendiri. Benar. Yang sebenarnya kalau nggak kita, sebenarnya gini, antara kita udah tahu atau belum tahu. Nah, kalau kita udah tahu, ini tanggung jawab kita mau pakai untuk apa? Contoh, kalau hari ini Abror sama Pasha punya kemampuan public speaking. Iya. Tanggung jawab untuk kita mau kita kemanain public speaking ini. Apakah untuk buat propaganda, buat isu-isu jelek di masyarakat, atau kita pakai ke implementasi yang kayak gini. Kita jadi duta genre, turun ke masyarakat, sosialisasi. Benar. Dari Pasha? Kalau Pasha, kayak tadi juga Kak, memang Pasha itu benar-benar ada megang satu moto itu adalah terbentur. Karena Pasha ingin mengajak teman-teman semua bahwa tidak usah takut gagal, karena pemenang itu tidak pernah menyerah, tapi orang yang menyerah itu tidak akan pernah menang. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu, karena nanti kalau misalkan teman-teman mikir, aku nanti gagal, aku bakal sakit kali hatinya, jangan pernah mikir kayak gitu, karena dari keterpurukan itu kita bisa bangkit menjadi orang yang lebih besar lagi. Orang yang memiliki value yang lebih besar yang nantinya bisa ngembangin diri kita dan juga bisa ngajak orang-orang lain untuk berkembang bersama. Gitu, Kak. Cakep. Keren ya. Bahasa pantun aja udah cakep. Cakep. Oke. Oke, Tribuners, itu dia cakap-cakap kita bersama Abror dan Pasha, Duta Genre Putra-Putri Sumatera Utara. Oh, Duta Genre utama ya? Iya. Putra-Putri Sumatera Utara. Tribuners, terima kasih ya udah menonton hari ini edisi Abror sama Pasha. Coba hai dulu dong ke Tribuners. Halo Tribuners. Hai Tribuners. Tadi gak sempat ya. Iya. Ya, terima kasih udah datang. Abror, Pasha udah meluangkan waktu datang ke Tribun Medan dan memberikan sedikit tips ya kepada Tribuners bagaimana mengatasi tentang isu-isu sosial di remaja. Ya, terima kasih juga untuk Tribuners yang udah menyaksikan sampai habis ya. Semoga aja Tribuners yang nonton Smart Gen kali ini bisa mengikuti jejaknya Pasha dan juga Abror untuk menjadi remaja ya, untuk menjadi pergerak bangsa yang baik gitu. Nah, sekian dulu ya Smart Gen kita pada hari ini. Aku Isha Dan aku Joy. serta kurang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.